Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini karena kajiannya 1 bulan sekali. Bab terakhir kita membahas adalah tentang apa yang boleh, aktivitas-aktivitas yang boleh ya, di dalam sholat. Yang fardu sudah, atau yang rukun. Kemudian pembahasan lain tentang bermacam-macam sholat, tentang bagaimana bab imam dan makmum, bab masjid. Nah, kemudian perkara yang boleh dilakukan di dalam sholat. Berikutnya adalah kita akan bahas tentang makruhatus sholat, perkara-perkara yang makruh, tidak sampai membatalkan, tapi aktivitas-aktivitas ini sangat ditekankan supaya dihindari. Setelah ini baru masuk tentang perkara yang membatalkan. Baik, tentang makruhatus sholat, makruhnya sholat, perkara-perkara yang makruh dilakukan di dalam sholat. Yukrahu lil musalli ayyatruka sunnatan min sunanis salatil mutaqaddim dzikruha. Makruh bagi orang yang sholat, hendaknya dihindari bagi orang yang sholat, meninggalkan sunnah-sunnahnya sholat. Nah, begitu. Itu otomatis. Jadi kalau sebelumnya ada pembahasan tentang mana fardu, mana sunnah, sunnahnya kok ditinggalkan, itu makruh. Membaca ayat atau surat setelah bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah fardu. Tapi bacaan setelah Al-Fatihah
sunnah. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah, ya, misalnya membaca satu surat pendek, itu sunnah, maka meninggalkannya makruh, ya ojo ditinggal begitu. Meskipun kalau ditinggal tetap sah sholatnya, begitu ya. Sampai Al-Fatihah doa, misalnya habis takbir, ruku. Kita sudah bahas tentang doa-doa di dalam sholat itu banyak yang hukumnya sunnah. Yang fardu rukuknya dengan tumak ninah, yang sunnah membaca doanya. Rukuk gak membaca sama sekali, makruh jadinya. Nah, begitu. Itu yang dimaksud makruh bagi orang sholat meninggalkan sunnah-sunnah sholat. Itu otomatis. Jadi kalau kita bahas lagi balik nanti panjang lagi ya. Iling-iling mana? Ingat-ingat lagi tuh. Apa kalau gitu yang fardu? Makanya kalau di kita di Persyarikatan di Muhammadiyah, semua yang sudah diajarkan oleh Nabi baca saja. Karena kita kadang-kadang mengikuti sholat, ya barangkali di tempat orang lain kok cepet banget, ya memang sunnahnya ditinggal, gitu ya. Sunnahnya ditinggal. Kalau sholat kalau sholat maghrib dan isya semua dibaca. Pas sholat zuhur kok cepet sekali. Ya kemungkinan oleh imamnya sunnahnya ditinggal. Sahkah sholat? Sah. Makmum belum selesai membaca surat Al-Fatihah sudah ruku. Nah, kan gitu ya. Itu ada indikasi sunnahnya ditinggal. Maka seyogyanya orang yang sholat tidak meninggalkan sunnah sholat. Wa yukrahu lahu aidan ma ya'ti. Ya. Makruh juga mengerjakan perkara-perkara berikut. Yang pertama, al-'absu bi thawbihi aw bi badanihi illa da'at ilaihi al-hajatu fa innahu hina idzin la yukrahu. Mengibaskan sesuatu baik dengan pakaiannya, dengan badan atau tangannya misalnya, kecuali kalau memang itu harus. Kalau memang harus nggak bisa dihindari, ya tidak makruh. Loh, maksudnya gimana ini? An Mu'aikib, dari sahabat Mu'aikib radhiyallahu anhu, dia bercerita, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam an mashil hasa fis shalah. Ya. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengibaskan hasa, pasir di dalam sholat. Jadi misalnya pas sujud, kalau mau ya bersihkan sebelum sholat. Mau sholat ambil kepas, gitu ya. Mungkin kotor, gitu ya. Atau kerikil kecil, atau pakai kaki, ya. Faqala la tamsahil hasa wa anta tusalli fa in kunta la budda fa'ilan fawahidatan taswiyatal hasa. Jangan kamu
usap, jangan kamu kebaskan pasir ya, saat sholat. Kalaupun itu harus ya supaya nggak kotor wajahnya pas sujud misalnya, supaya nggak kotor misalnya, ya sekali saja. Atau mungkin bahkan itu ada di depannya, ya, ada di depannya. Kalau di sini kan mungkin sudah tidak ya, kalau ada masjid sudah bersih. Kalau dulu pada zaman Nabi SAW itu bisa di tempat sujud, bisa di sedang apa, ada angin gitu kan, berdebu. Ya, mentakon Pak Sumadi ning kono niku kok koyo klambine gak patik rusuh, tapi ini ternyata setelah dicuci wah, kotor sekali karena memang anginnya itu dengan debu, dengan pasir. Angin itu campur pasir kan gitu ya, dan karena kering itu kelihatannya tidak kotor, langsung nempel. Jadi angin yang berpasir itu biasa, angin yang campur pasir itu biasa. Maka di dalam hadis berikutnya lebih jelas, Rasulullah SAW bersabda, an Abi Dzarrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, idza qama ahadukum ila shalah, apabila salah seorang dari kalian itu berdiri sholat, fa inna rahmata tuwajihuhu, sungguh rahmat itu ada di depan orang yang sholat, ada di wajahnya, di depannya. Fala yamsahil hasa, oleh karena itu jangan dikebas-kebaskan, jangan diusap-usap, jarno. Kalau mau bersihkan ya sebelumnya, itu ya. Begitu. Kalau di sini relatif mungkin tidak terlalu relevan ini, mungkin nggak ada angin yang campur pasir, masjid juga tidak kotor, sudah bersih, yang membersihkan terus gitu. Malah nyaman kalau sujud gitu kan. Gitu. Ini yang pertama, gitu ya. Atau di hadis terakhir itu seorang anak remaja namanya Yasar, itu begitu. Dalam sholat meniup-niup, nyebul-nyebul. Kalau anak remaja mungkin kan ini ya masih mungkin ya sedikit ada main-mainnya. Gitu misalnya ya, sambil main-main gitu. Itu oleh Rasulullah SAW dilarang, gitu ya. Gitu. Baik, ini yang pertama, makruh sholat. Yang kedua, ya, at-takhassur fi sholat. Takhassur itu nopo? Kalau bahasa Jawanya mengkerik, bahasa Indonesianya berkacak pinggang. Fa Nabi Hurairah taqala naha Rasulullah SAW 'anil ikhtisari fi shalah. Wa qala rawahu Abu Dawud wa qala yakni wa yad'u yadahu ala khasiratihi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita Rasulullah SAW melarang berkacak pinggang. Kok disebut berkacak pinggang? Karena ikhtisar di dalam sholat ini, kata Abu Dawud,
meletakkan tangan di pinggang, gitu ya. Ya karena posisi tangan di dalam sholat itu harusnya bersedekah. Itu sunnahnya, pembahasan kita itu sunnahnya begitu. Tapi karena itu sunnah, ada yang tidak bersedekah. Beberapa mazhab dalam Islam dalam prakteknya mereka ketika sholat tidak bersedekah. Kalau berdiri ya begini aja, dilepas tangannya begini ya, itu. Karena tidak menjadi fardu menurut pembahasan yang sudah kita lalui itu, bersedekah itu sunnah, kok ada tangan ditaruh di pinggang, maka Rasulullah SAW melarang. Yang ketiga, raf'ul basari ila sama, melihat ke atas, mengangkat pandangan ke langit, maksudnya begitu ya, melihat ke atas. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi shalah aw la tukhtafanna absaruhum. Ya, orang-orang kalau sholat itu sekali-kali kalau tidak berhenti, kata Rasulullah, untuk melihat ke atas, mudah-mudahan matanya dibuat juling. Nah, itu apa juling? Juling itu apa? Kero bahasa Jawanya. Nah, itu ya. Tapi sebagian ya masih ada. Memang ini harus sejak awal, sejak kecil ya diajarkan itu. Umat Islam itu kan tidak semuanya belajar sholat dari kecil. Ada banyak orang, banyak sahabat masuk Islam sudah dewasa. Nah, sementara orang itu memiliki kebiasaan-kebiasaan ya, dalam kesehariannya. Kita melihat orang-orang yang sholatnya sambil melihat ke atas, melihat begini, itu sesungguhnya kebiasaan-kebiasaan orang dewasa. Ya, nggak tahu maksudnya apa. Masih ada saja satu dua itu kalau saya perhatikan ya. Tidak di sini, mungkin di tempat lain itu masih ada itu ketika sholat itu ya matanya kemana-mana gitu ya. Begini, tola begitu ya dalam sholat itu, sama lihat ke atas itu ada juga. Maka Rasulullah melarang. Cuma larangan ini sebagian ulama memasukkan sebagai perkara yang membatalkan sholat, sebagian memasukkan pada perkara yang makruh di dalam sholat, begitu ya. Nomor 4. Itu yang ketiga itu agak jarang tapi ada, sesekali masih ada saya temukan gitu ya. Yang nomor 4, an-nadharu ila ma yulhi, melihat ke objek yang bisa melupakan orang ya, bisa mengganggu konsentrasi kalau bahasa lainnya ya. Fa'an Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat ya di sebuah kain yang ada gambarnya. Faqala, maka beliau bersabda, syaghalatni a'lamu hadhihi,
Izhabu biha ila Abi Jaham wa'tuni bi an bijaniyatihi, rawahu Muslim wal Bukhari. Di sini ada keterangan ya, khamisah itu kadang dimaknai kisah, tirai, selambu, ya, atau kadang ya, sufun mu'allamun, suf, ya kain ya, yang digambar. Di situ juga ada penjelasan siapa Abu Jaham, Amir bin Hudzaifah. Ya. Abu Jaham ini memberi Nabi kain tadi itu. Oleh karena itu Nabi meminta kepada Aisyah untuk mengembalikan kepada Abu Jaham, kalau ngasih hadiah tolong disampaikan saya diberi yang warna solid, warna tidak pakai macam-macam. Karena rumahnya Nabi itu kan kecil. Kalau sholat ya sudah, kalau di situ dipasang tirai, kalau di situ ada kain yang dihamparkan atau ditempelkan, ya mesti kelihatan. Wong rumahnya kecil dan itu langsung mengganggu. Maka kata Rasulullah SAW, Aisyah, saya tadi itu dibuat sibuk dengan gambar-gambar yang ada di dalam kain tersebut. Oleh karena itu bawa ke Abu Jaham, bawa kepada yang ngasih saya hadiah, wa atuni bi ambijaniyatihi, minta yang tidak pakai gambar saja. Ya. Posisinya sebenarnya di mana? Ada riwayat yang lain dari sahabat Anas. Kalau tadi kan Aisyah menceritakan. Kalau ini sahabat Anas. Anas menceritakan, kana qiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha. Faqala lah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amiti kiramaka fa innahu la tazalu tasawiruhu turaduni fi salati. Ya, kata sahabat Anas, ada kain tirai milik Aisyah yang dipakai menutup sisi rumahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, ya, singkirkan ini kain tirai ini, karena itu gambar-gambarnya selalu nampak di pandangan saya di dalam sholat. Oleh karena itu kalau pakai pakaian di dalam sholat, mohon yang tulisannya ada di belakang jangan dipakai, gitu ya. Panitia kurban Masjid Al-Mahdi misalnya ada di belakang. Kalau pas sholat jamaah jangan dipakai. Kalau pas sholat sendiri di rumah silahkan, nggak ada yang baca. Tapi kalau pas sholat jamaah, apalagi di depan, mohon tidak dipakai. Kenapa? Oh, sarung. Oh, ya. Kalau itu kan sebenarnya kan ada di bawah kecil gitu ya. Itu kalau itu sampai baca terus, yang masalah yang baca kayaknya. Kayak gitu. Tapi intinya memang ada perkara-perkara yang barangkali bisa dihindari sehingga tidak mengganggu sholat. Mungkin kalau sarung itu dianggap mereknya itu mengganggu, ya dibalik saja, gitu ya. Ditaruh di atas, ya.
dilipat ditaruh di atas gitu ya. Itu bisa juga begitu ya, begitu. Baik, itu yang nomor 4. Yang nomor 5, taghmidul ainaini, memejamkan mata. Tapi ada pembahasannya. Karrahahul ba'du wa jawwazahul ba'du bila karahatin. Sebagian ulama menghukumi memejamkan mata itu makruh, sebagian yang lain membolehkan, tidak makruh sama sekali. Wal haditsul marwiyu fil karahati lam yasih. Memang ada hadis yang menghukumi makruh memejamkan mata, tapi hadisnya tidak sahih, nah, gitu ya. Tapi ini tetap menarik menjadi pembahasan. Oleh karena itu Ibnul Qayyim berkata, was-shawab, ya, yang benar ayyuqala, pendapat yang mengatakan in kana taftihul aini la yakhlu bil khusyu'i fa huwa afdal. Kalau membuka mata itu ya tidak menghilangkan kekhusyuan, itu lebih utama. Ya supaya tahu juga yang di depan imam lagi ngapain, gitu ya. Kalau nggak gitu kan nggak tahu. Takbir habis baca ayat panjang, takbir Allahu Akbar, imamnya itu sujud karena sujud tilawah. Makmumnya nggak tahu, merem lagi kan gitu ya, ruku. Wong yang melek saja gara-gara nggak tahu itu kalau ayat sajdah ruku kok. Gitu ya, gunanya begitu, melek gerakan imam itu supaya diketahui. Masalahnya sholat orang banyak, ada di sop belakang, sebagian ngerti sebagian nggak ngerti ya, masuk sujud tilawah, imamnya juga menganggap makmumnya semua ngerti kan gitu ya. Kalau di sini makanya kalau mau begitu diingatkan saja oleh imamnya, nanti ada sujud tilawah ya di rakaat pertama begitu ya. Tapi di beberapa tempat imamnya menganggap makmum itu paham ya. Di Masjidil Haram itu sering imamnya sujud tilawah, itu sering ayat-ayat sajdah itu dibaca. Nah imamnya juga nggak mengingatkan pakai bahasa apa, gitu ya, pakai bahasa Arab ya nggak ngerti kita ya, yang dari Indonesia, gitu. Maka dianggap paham. Ketika sampai ayat sajdah Allahu Akbar langsung sujud. Ya, makmumnya nggak tahu ya ruku, yang depannya ya gak semuanya sujud, kan gitu ya. Akhirnya yang rame askarnya, ya, askarnya keliling sujud, nah, gitu ya. Suruh sujud, disuruh sujud pakai bahasa Arab, sing ngerti sujud, sing nggak ngerti ya tetap ruku. Padahal sujud. Nah, membuka mata di dalam sholat itu lebih baik, lebih utama kata Ibnul Qayyim, kalau tidak mengganggu kekhusyuan. Wa in kana yahulu bainahu wa bainal khusyu'i lima fi qiblatihi min az-zakhrafah wat tazwiqi aw ghairihi mimma yushawwishu alaihi qalbah
Fahunaka la yukrahu taghmidu qat'an. Tapi jika gara-gara membuka mata itu ya mengganggu kekhusyuan karena di arah kiblatnya, di arah depannya ada hiasan, ada warna-warni yang ada macam-macam lah, motif-motif, ada apa yang nggak ada ya. Tapi orang nggak khusyuk itu bisa saja macam-macam, gitu kan? Di sini nggak ada gambar, nggak ada motif macam-macam. Coba pilarnya itu dikasih kaligrafi, tulisan Al-Quran, sama melek sama baca. Ini ayat apa ya dari atas ini ya? Wah gitu. Maka kalau kondisinya seperti itu, fahunaka la yukrahu taghmidu qat'an, maka pasti memejamkan mata tidak makruh lagi. Ini untuk supaya lebih khusyuk. Lihat depan. Oh, misalnya di sini di Al-Mahdi makmum perempuan ada di luar ngedep tulisan itu. Nah, itu ada tulisannya itu. Ya, stiker yang di kaca itu misalnya. Ini merem nggak apa-apa. Gitu kan? Oh, ini atau tirai ini ada tulisannya ini. Kan begitu. Maka kalau untuk mendapatkan kekhusyuan itu bisa dengan memejamkan mata, silahkan ya. Baik, itu saya kira pembahasan nomor 5. Yang nomor 6, al-isyarah bil yadaini 'inda salam. Isyarat dengan dua tangan ketika salam. Jadi pada masa Nabi itu ya karena memang ibadah sholat itu belum dicontohkan langsung lengkap. Perkara yang dilarang, yang makruh itu belum langsung diberikan panduannya. Jadi lewat praktek ono sing enggak pas diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bagus dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang terlarang, haram, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ketentuan-ketentuan ini waktu itu masih ada. Isyarat dengan dua tangan saat salam. Maksudnya apa? Dari Jabir bin Samurah, beliau menceritakan, kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, nah setelah sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi itu meskipun ngimami ada di depan, apa yang dilakukan oleh sahabat itu kan tahu. Ma balu haula yusallimuna bi aidihim ka'anna aznabu khailin shumsin. Innama yakfi ahadukum may yadha'a yadahu ala fakhidhihi thumma yaqulu assalamu alaikum assalamu alaikum. Ada apa? Wong salat kok salamnya pakai tangannya, gitu ya. Salat itu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tangannya melu, gitu loh. Karena aznabu khailin itu kok kayak buntutnya kuda, ini tangan, tangannya kok ikut salam itu. Innama yakfi ahadukum, cukuplah seorang dari kalian itu ayyadhu ayadahu ala fakhidhihi, tangannya sudah di atas paha saja, nggak usah kemana-mana, nggak usah salam assalamualaikum, assalamualaikum, nggak usah ikut begitu. Cukup tangan ada di pahanya, dia mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Saya kira kalau sekarang nggak ketemu lah gitu ya. Tapi ini juga menjadi pelajaran lain bahwa pada masa Nabi SAW
ketentuan mana perkara-perkara yang disunnahkan di dalam sholat, mana yang makruh, mana yang dilarang, itu belum langsung komplit ada. Adanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilalui para sahabat bersama Nabi SAW. Dulu ada, jangan diketawakan, kan gitu ya. Misalnya orang baru masuk Islam belum tahu sholat, gitu kan? Jangan langsung ditertawakan, diberitahu. Ya mungkin kan kalau belum tahu gerakan sholat secara penuh, belum tahu mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram, ya kan? Itu bisa jadi sholatnya sambil sedikit noleh sebelahnya, kan gitu. Jarno nanti dikasih tahu belakangan, gitu ya, gitu. Baik. Lang ini wow, nggak oleh nggih. Baik, salat bi hadratit ta'am. Nah, ini bisa masuk makruh kalau kondisinya seperti apa. Bisa tidak kalau kondisinya seperti apa. Salat saat makanan sudah dihidangkan. Enak sing seneng mangan. Loh, mangan dhisik. Gitu ya. Nah, yang kepingin sholat, enggak lah, sholat dulu. Nah, gitu ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza wudi'al 'asha'u wa qimatis shalatu fabda'u bil 'asha'." Ya. Kalau hidangan makan sore, makan malam sudah ada di depan kalian, qomat dikumandangkan, mulai makan dulu. Nah, begitu. Mulai makan dulu. Fabda'u, maka mulailah bil asya'i, makan sore dulu. Makan dulu. Nah, begitu ya. Wa Nafi anna ibnu Umar kana yudha'u lahu at-ta'am wa tuqamu shalah fala ya'tiha hatta yafragha wa innahu yasma'u qira'atal imam. Rawahul Bukhari. Dari Nafi ibnu Umar, pernah dihidangkan untuk beliau makanan dan sholat diqomati, fala ya'tiha, maka ibnu Umar tidak berdiri sholat, tidak ikut sholat, hatta yafrugha, hingga selesai dia makannya. Wa innahu yasma'a qira'atal imam, sambil makan dia dengar bacaan imam. Ya, hadis riwayat Bukhari. Tapi coba bayangkan, di sana itu apalagi zaman Nabi SAW, ketemu makanan itu gak rutin, gitu loh. Ya, apalagi orang puasa, itu kan. Ya, khususnya bagi yang puasa ya dimakan dulu. Dan makanan di sana enggak kayak kita. Kenapa begitu? Kalau kita itu kan misalnya pecel lele, wow, ada lalapannya, ada kerupuknya, ada gini. Ribet itu kan makannya lama, kan gitu loh. Kalau di sana ya makanannya roti, sedikit dicelupno, wah, teh, susu. Sudah itu saja kan gitu. Makan sebentar selesai, gitu loh. Nang kene makan setengah jam urung mari. Makan dhisik ngono kan misale. Salate salat maghrib. Mangan dhisik sampai kate isya makan belum selesai. Ya itu dilihat dulu gitu ya. Di samping itu orang sini, orang zaman sekarang, insya Allah ketemu makanan itu rutin. Pagi ya makan, siang ya makan, malam ya makan, kan gitu ya. Sehingga masih bisa ditunda. Kalau orang dulu zamannya Nabi, para sahabat,
ketemu makanan sehari sekali itu sudah luar biasa. Jadi memang perutnya mesti lapar betulan. Kalau umpama disuruh milih, yaitu tadi, kok umpama sholat dulu ada makanan yang sudah dihidangkan, nggak konsentrasi, itu lang dipangan liyane kan gitu ya. Begitu, kauman sore gitu. Kalau kita kan enggak, ya hadir di sini jamaah berapa 50 orang, itu nasi di piring ya 50 atau lebih kan gitu ya. Terus gak kira kepikiran, gak kumanan, gak kebagian gitu loh. Nah di situ setiap orang mungkin punya pertimbangan sendiri. Aku yang sedikit isu burung mangan. Teko neng masjid melu ngaji ki mau, yo ambek golek mangan ya, maka biarkan makan dulu nggak apa-apa kan gitu ya. Yang lain-lain sholat tidak ada masalah. Intinya adalah kalau itu sampai mengganggu sholat kita, ya makan dulu, nah, gitu ya. Jadi bukan hanya bab makan sebenarnya, tadi itu bab gambar, bab apa saja. Kalau itu sampai mengganggu kekhusyuan, bisa dihindari, ya hindari, gitu ya. Baik, itu. Nah, nomor 9. As-sholatu ma'a mudafa'atil akhbutsaini wa nahwihima mimma yushghilul qalba. Salat sambil ngempet buang air besar, buang air kecil, atau mungkin kentut, atau yang semisal itu yang bisa mengganggu hati. Dari sahabat Tsauban radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Salatsun la tahillu li ahadin ayyaf'alahunna." Ada 3 perkara kata Nabi SAW, nggak boleh orang melakukannya, khususnya dalam sholat. Ini babnya. La ya ummu rajulun qauman fayakhussa nafsahu biddu'a idunahum. Ya, tidak boleh orang ngimami orang lain, ya, fayakhussa nafsahu biddu'a idunahum. Ya. Terus kemudian berdoa khusus untuk dirinya tanpa melibatkan mereka. Itu misalnya di dalam sholat ada doa kunut yang dibaca, misalnya ya. Jangan sampai ada doa kunut yang dibaca, doanya untuk diri sendiri, nah, gitu kan? Dibaca keras maksudnya. Makanya kalau kunut itu kan ada yang membaca doa kunut, ya, meskipun maknanya minta hidayah misalnya doa kunut yang banyak dipakai orang lah misalnya ya, Allahumma dini, itu kan ni itu kan saya untuk kunut dibanterno kok kayak awake dhewe, nah begitu ya. Itu yang pertama. Harus kepada kami, harus kepada kita. Fa in fa'ala faqad khanahu. Kalau orang itu mengerjakan maka itu berarti mengkhianati. Yang ketiga, wala yanzuru fi qa'ri baitin qabla yasta'dzina. Tidak boleh juga, tidak halal orang itu ngintip dalamnya rumah, ya, sebelum dia minta izin. Makanya kalau bertamu ketuk pintu, kalau di sebelah pintu ada kaca jangan diintip, gitu ya, sebelum dia minta izin. Itu sebelum salam yang keras, gitu ya, jangan langsung dilihat di dalamnya baru ketuk pintunya, balik ya. Fa in fa'ala faqad dakhala. Kalau itu dilakukan sama saja sudah langsung masuk, gitu ya. Orang datang bertamu kok lihat di kaca, itu sama dengan langsung masuk rumah, gitu ya. Padahal belum diizinkan. Wala yusalli wa huwa haqinun hatta yatakhaffaf. Tidak boleh orang sholat
dia itu hakinun. Di sini ada penjelasan apa hakinun, ai habisun lil bauli, menahan pipis. Ya, jangan ditahan. Kalau subuh misalnya, kalau punya rutinitas ya diselesaikan dulu. Ya, pipisnya, buang air besarnya gitu ya. Enggak boleh. Gitu ya. Itu yang ke-9. Pipis, buang air besar, kentut jangan ditahan, gitu ya. Pasti enggak khusyuk. Tinggal 2, saya selesaikan, tidak perlu saya baca hadisnya. As-sholatu 'inda mughalabatin naum. Salat dalam posisi ngantuk berat, sangat ngantuk. Ukurannya sangat ngantuk bagaimana? Nabi SAW mengatakan, "Idza na'isa ahadukum falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum fa innahu idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfir fa yasubba nafsahu." Ya, kalau kamu itu ngantuk banget, ya, dalam sholat tidurlah hingga hilang ngantukmu. Karena kalau dia tetap memaksakan sholat dalam keadaan ngantuk, jangan sampai dia itu sebenarnya mohon ampun kepada Allah, tapi justru isinya nanti mencela dirinya sendiri atau ngelindur ngomongnya, gitu ya. Yang terakhir, iltizamu makanin khosin minal masjid lissolati fihi ghairul imam. Ngapling tempat sholat di masjid, iki nggonku, terus iki nggonku. Kecuali imam, nah imam wis pancet di situ. Ya. Dari sahabat Abdurrahman bin Syabal, dia menceritakan, nah Rasulullah SAW anak rotil ghurab wa iftirasyis sab'i wa ayyutina rajulul makanan fil masjid. Ya. Rasulullah SAW melarang orang sholat itu seperti nakratul ghurab. Seperti ghurab itu apa? Burung gagak matu. Maksudnya cepat-cepat gitu ya. Cepetnya kayak ini. Nanti di hadis yang lain seperti ayam mematu gitu ya. Saking cepetnya. Atau iftirasyus sabu. Apa namanya? Tangannya itu dibentangkan seperti hewan buas kalau selonjoran. Pas sujud itu loh, tangannya jangan begini, diangkat begini, gitu kan? Nah, jangan begini, gitu ya, begini diangkat. Bapak ibu sama, laki perempuan sama, ya. Dan Rasulullah SAW melarang orang yutinur rajul makan fil masjid kama yutinul ba'ir. Orang itu menempati tempat di masjid ya seperti onta. Menempati onta itu pancet, ya, parkirnya pancet terus ning kono. Ya pindahlah gitu ya. Nah, gitu ya. Geser sedikit gitu ya. Jangan tetap. Saya kira demikian. Nasallallahu qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.